Ada satu momen yang selalu datang dalam perjalanan hidup manusia, momen ketika dunia di sekitar kita tiba-tiba terasa berbeda. Tidak selalu ada tanda sirene atau peringatan keras, tetapi perubahan itu nyata. Bisa jadi itu adalah perubahan pasar saham yang tiba-tiba anjlok. Bisa jadi itu adalah teknologi baru yang membuat seluruh industri bergetar. Atau bahkan sesuatu yang lebih pribadi, pekerjaan yang tiba-tiba hilang, hubungan yang berakhir, atau rencana masa depan yang tiba-tiba runtuh. Perubahan tidak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Ia masuk begitu saja, kadang seperti badai yang menghantam, kadang seperti kabut yang perlahan menelan pandangan kita. Dan saat itu terjadi, kita berdiri di persimpangan jalan, apakah kita akan tetap berpegang pada cara lama yang terasa aman, atau kita akan berani mengambil langkah ke wilayah yang belum pernah kita jelajahi. Inilah titik yang sering membedakan investor biasa dengan investor hebat. Orang biasa cenderung memegang erat masa lalu, percaya bahwa jika sesuatu berhasil kemarin, maka itu pasti akan berhasil besok. Namun investor besar, seperti yang kerap dicontohkan oleh Warren Buffett, tahu bahwa dunia tidak menghargai kesetiaan pada pola pikir lama. Dunia memberi hadiah pada mereka yang mampu menyesuaikan arah dengan cepat, sambil tetap berpegang pada prinsip yang kuat. Bab ini akan membawa kita masuk ke inti dari keterampilan paling penting dalam dunia investasi, kemampuan untuk mengenali saat dunia berubah, lalu memutuskan arah dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa dikuasai rasa takut. Kita akan melihat bagaimana Buffett membaca tanda-tanda perubahan, bukan dari ramalan bintang atau gosip pasar, melainkan dari pemahaman mendalam tentang sifat manusia dan ekonomi. Kita akan membedah bagaimana ia menghindari jebakan berpikir bahwa masa lalu selalu mengulang dirinya, dan bagaimana ia membedakan perubahan sementara dari perubahan permanen. Lebih penting lagi, kita akan belajar mengapa adaptasi bukan berarti meninggalkan prinsip, melainkan menyesuaikan strategi agar prinsip itu tetap relevan. Di dunia yang bergerak cepat, di mana berita buruk menyebar dalam hitungan detik dan tren baru datang silih berganti, kemampuan untuk membaca arah angin dan menyesuaikan layar perahu adalah seni yang menentukan apakah kita akan sampai ke tujuan atau karam di tengah badai. Ada satu hal yang sering diabaikan oleh investor pemula, padahal justru menjadi senjata rahasia yang membuat investor seperti Warren Buffett berbeda dari kebanyakan orang, kesabaran. Bukan sekadar menunggu, tapi menunggu dengan arah, tujuan, dan keyakinan yang tidak goyah meski dunia di sekitarnya tampak bergejolak. Kesabaran ini ibarat benang halus yang menjahit semua keputusan besar menjadi sebuah kisah sukses jangka panjang. Bagi sebagian orang, menunggu berarti diam, pasif, dan membiarkan waktu berlalu tanpa aksi. Tapi bagi Buffett, menunggu adalah tindakan aktif, sebuah strategi yang memerlukan disiplin mental, kekuatan emosi, dan pandangan jauh ke depan. Bayangkan seorang nelayan yang duduk di tepi danau sejak fajar, kailnya terendam dalam air yang tenang. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma embun dan suara burung yang baru bangun. Ia tahu ikan besar tidak akan langsung datang, tetapi ia juga tahu bahwa setiap menit yang berlalu adalah bagian dari proses mendekati momen itu. Setiap riak di permukaan air adalah tanda yang ia baca dengan penuh perhatian. Ia tak tergoda untuk menarik kailnya hanya karena belum ada hasil, sebab ia tahu, terburu-buru hanya akan membuatnya pulang dengan tangan kosong. Begitu pula dunia investasi. Seringkali, keuntungan terbesar datang bukan dari keputusan cepat, melainkan dari keberanian untuk tidak terburu-buru. Dari kemampuan untuk menutup telinga terhadap kebisingan pasar, dari tekad untuk tidak ikut-ikutan arus panik, dan dari keyakinan bahwa waktu adalah sekutu terkuat bagi orang yang mengerti nilainya. Kesabaran ini adalah seni yang halus, di satu sisi menahan diri dari keserakahan, di sisi lain tetap waspada terhadap peluang yang muncul. Dan di bab ini, kita akan melihat bagaimana Warren Buffett mengasah kesabaran itu menjadi alat investasi paling mematikan, yang justru jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Dalam matematika bunga majemuk, waktu bukan sekadar variabel pendukung, waktu adalah inti dari seluruh mekanisme yang membuat rumus tersebut bekerja. Bunga majemuk ibarat benih kecil yang Anda tanam di tanah subur, awalnya nyaris tak terlihat, pertumbuhannya lambat, bahkan terkadang terasa stagnan. Namun, berikan ia cukup musim, cukup sinar matahari, dan cukup hujan, maka akar-akar yang tak terlihat akan menembus dalam,
dan pucuknya akan tumbuh semakin kuat. Pada titik tertentu, pertumbuhan itu akan melesat, seakan melawan logika. Itulah kekuatan waktu dalam investasi. Anda bisa memulai dengan modal yang sangat kecil, dan tingkat pengembalian yang bahkan tidak terdengar spektakuler, katakanlah hanya 8–10% per tahun. Dalam pandangan jangka pendek, angka ini mungkin terasa biasa-biasa saja. Namun, biarkan modal itu bekerja dalam jangka 20, 30, bahkan 40 tahun, dan Anda akan melihat hasil yang melampaui ekspektasi siapapun. Inilah alasan mengapa Warren Buffett, yang kini memiliki kekayaan puluhan miliar dolar, memulai investasinya di usia 11 tahun. Dia tahu bahwa start early bukan sekadar slogan motivasi, tapi pondasi matematis dari kekayaan besar. Buffett pernah mengatakan, pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari mereka yang tidak sabar ke mereka yang sabar. Kalimat ini memang sederhana, tetapi jika Anda membongkarnya, ada pemahaman yang sangat mendalam di baliknya. Sebagian besar kerugian di pasar terjadi bukan karena orang salah memilih saham, melainkan karena mereka tidak memberikan waktu yang cukup bagi investasi itu untuk berkembang. Mereka menyerah di tengah jalan, tergoda oleh kepanikan sesaat atau godaan keuntungan instan. Akibatnya, mereka memutus siklus bunga majemuk sebelum sempat merasakan efek ledakannya. Kita hidup di era yang memuja kecepatan. Kita menginginkan segala sesuatu instan, mengirim pesan dan berharap balasan dalam hitungan detik, memesan makanan dan mengharapkan kurir tiba dalam beberapa menit, membeli saham dan berharap nilainya melonjak keesokan paginya. Dunia modern telah melatih otak kita untuk mengasosiasikan hasil dengan kecepatan. Namun, pasar tidak bekerja seperti itu. Pasar punya ritme sendiri, sebuah denyut yang tidak tunduk pada keinginan manusia. Ia bergerak mengikuti fundamental perusahaan, arus besar ekonomi global, dan siklus bisnis yang kadang berlangsung bertahun-tahun. Sebuah perusahaan yang solid butuh waktu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, meneliti produk baru, membangun jaringan distribusi, dan mengubah setiap keuntungan menjadi modal untuk pertumbuhan berikutnya. Semuanya ini adalah proses organik yang tidak bisa dipercepat hanya karena investor menginginkannya. Disinilah letak ujian mentalitas seorang investor sejati. Menjadi sabar bukan berarti pasif, melainkan aktif memilih untuk tidak bereaksi terhadap setiap getaran kecil di grafik harga. Menjadi sabar berarti percaya pada proses, meski perjalanan itu penuh kebosanan, godaan, dan ketidakpastian. Seperti yang sering diibaratkan Buffett, investasi itu mirip dengan menanam pohon ek. Anda tidak bisa menumbuhkannya dalam semalam. Anda harus menanamnya, merawatnya, melindunginya dari badai, dan kemudian menunggu. Tahun demi tahun, cincin pertumbuhannya bertambah, dan akhirnya, pohon itu berdiri kokoh, memberi naungan dan buah yang berlimpah. Banyak orang salah paham bahwa menunggu berarti diam, pasif, dan tidak melakukan apa-apa. Dalam bayangan mereka, menunggu sama artinya dengan duduk bersandar, menyeruput kopi, sambil berharap peluang datang mengetuk pintu. Padahal, bagi Warren Buffett, menunggu adalah salah satu aktivitas paling sibuk yang bisa dilakukan seorang investor, hanya saja sibuknya tidak terlihat dari luar. Menunggu versi Buffett adalah menunggu secara aktif. Ia seperti seorang penjelajah yang berdiri di tepi hutan, matanya mengamati setiap gerakan dedaunan, telinganya menangkap setiap suara ranting patah. Ia membaca pasar, menyimak tanda-tanda kecil yang sering diabaikan banyak orang. Ia meneliti laporan keuangan perusahaan bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang, mencari celah informasi yang mungkin luput dari analis lain. Ia memeriksa tren industri, membandingkan valuasi, memproyeksikan pertumbuhan, dan membayangkan bagaimana dunia akan berubah 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Bayangkan seorang pemanah yang telah menarik busurnya sepenuh tenaga. Otot-otot lengannya tegang, ujung jarinya menahan tarikan tali busur yang siap melepaskan anak panah. Tapi ia tidak terburu-buru. Ia mengatur napas, memastikan pandangannya sejernih mungkin. Ia tahu, dalam satu detik yang tepat, semuanya akan selaras, arah angin, jarak, dan posisi target. Jika ia melepaskan anak panah terlalu cepat hanya karena rasa tidak sabar membakar pikirannya, kemungkinan besar ia akan meleset. Tapi jika ia menunggu terlalu lama, tangannya bisa gemetar, busurnya kehilangan tenaga, atau target bergerak menjauh dan kesempatan menguap begitu saja. Menunggu dalam investasi adalah seni menemukan keseimbangan di antara dua jurang itu, terlalu cepat dan terlalu lambat.
Terlalu cepat berarti masuk ke pasar saat harga masih belum ramah, terlalu lambat berarti membiarkan kesempatan emas lewat di depan mata. Buffett memahami bahwa keseimbangan ini tidak bisa dicapai hanya dengan naluri, ia membutuhkan disiplin, kesabaran, dan keyakinan yang tidak goyah oleh hiruk-pikuk pasar. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang sering dilupakan orang, saat Buffett menunggu, ia sebenarnya sedang mempersiapkan diri. Sama seperti pemanah yang menunggu momen tepat bukan karena malas, tapi karena ia tahu, satu tembakan yang tepat jauh lebih berharga daripada 100 tembakan yang tergesa-gesa. Menunggu di pasar modal bukan hanya soal angka di layar atau grafik yang bergerak naik turun. Ia adalah ujian kesabaran, keteguhan hati, dan ketenangan pikiran. Setiap detik, harga yang berubah seolah membisikkan sesuatu kepada kita, kadang rayuan, kadang ancaman. Saat saham yang kita incar tiba-tiba meroket sebelum sempat kita membeli, ada gelombang halus namun kuat yang menyapu perasaan, takut tertinggal. Perasaan itu, yang dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO, bisa membuat kita tergoda melompat masuk tanpa rencana, hanya karena kita merasa semua orang sedang berpesta dan kita satu-satunya yang tertinggal di luar ruangan. Sebaliknya, ketika saham yang kita pegang pelan-pelan merosot, layar portofolio berubah warna, dan angka-angka mulai terasa seperti alarm bahaya, muncul dorongan untuk segera menjual. Dalam benak, terngiang pikiran, jangan sampai lebih turun dari ini. Jangan sampai telat keluar. Inilah godaan yang membuat banyak investor bertindak tergesa-gesa, seringkali justru di momen terburuk. Disinilah mentalitas seorang investor sejati diuji. Bagi Warren Buffett, harga yang jatuh bukanlah tanda kiamat, melainkan peluang. Ia tidak terburu-buru melepas kepemilikannya hanya karena grafik menurun. Buffett memahami bahwa penurunan harga jangka pendek seringkali hanyalah diskon musiman yang diberikan pasar, diskon yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bersedia menunggu dan tidak membiarkan ketakutan menguasai keputusan. Ia tahu, pasar adalah medan psikologis. Kemenangan bukan dimenangkan oleh mereka yang paling pintar membaca laporan keuangan saja, tetapi oleh mereka yang mampu menahan diri ketika orang lain terburu-buru dan berani melangkah ketika orang lain ragu. Buffett memilih menjadi yang sabar, bukan yang cepat panik. Dan disitulah perbedaan terbesar antara investor yang bertahan puluhan tahun, dan mereka yang hanya singgah sebentar di dunia pasar modal. Pada tahun 2008, dunia berada di tengah badai yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Krisis finansial global, yang dipicu oleh meledaknya gelembung pasar perumahan di Amerika Serikat dan krisis kredit subprime mortgage, menyebar layaknya gelombang pasang yang menelan segala yang ada di depannya. Bursa-bursa saham di seluruh dunia jatuh bebas, investor kehilangan triliunan dolar dalam hitungan minggu, dan ketakutan menjadi mata uang yang paling berharga, atau lebih tepatnya, paling mahal. Di lantai perdagangan Wall Street, layar-layar elektronik memancarkan angka-angka merah yang berjatuhan seperti hujan deras di musim badai. Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya dianggap terlalu besar untuk gagal, tiba-tiba berada di ambang kebangkrutan. Lehman Brothers, yang sudah beroperasi lebih dari 1 abad, ambruk dalam sekejap. Bank-bank raksasa terpaksa diselamatkan pemerintah dengan bailout yang memicu kontroversi di seluruh dunia. Di tengah hiruk-pikuk itu, mayoritas investor bereaksi dengan insting paling dasar manusia, bertahan hidup. Mereka menjual saham mereka secepat mungkin, bahkan dengan kerugian besar, hanya untuk menghindari keruntuhan yang mereka yakini akan datang. Pasar menjadi ajang panik selling terbesar dalam sejarah modern. Rasanya seolah tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyimpan uang. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu sosok yang justru terlihat seperti sedang berjalan santai di tengah badai, Warren Buffett. Sementara banyak orang memandang layar perdagangan seperti menatap pintu neraka yang terbuka, Buffett memandangnya seperti etalase toko besar yang mengadakan diskon gila-gilaan. Ia tidak terburu-buru. Buffett mengamati, menghitung, dan menunggu. Ia memahami bahwa badai seperti ini, meskipun menghancurkan, pada akhirnya akan reda. Dan ketika itu terjadi, mereka yang masih memiliki pegangan pada prinsip, modal, dan keberanian akan keluar sebagai pemenang. Buffett tahu bahwa di balik angka-angka merah dan berita-berita menakutkan, ada perusahaan-perusahaan besar dengan fundamental yang tetap kuat. Masalahnya bukan pada bisnis inti mereka, melainkan pada kepanikan pasar yang mendorong harga saham mereka jatuh jauh di bawah nilai intrinsiknya.
Ia menunggu hingga tiba titik yang ia sebut absurd secara matematis, momen di mana harga sebuah perusahaan hebat begitu rendah, sehingga membeli sahamnya hampir sama seperti membeli dolar dengan harga 50 sen. Dan ketika momen itu tiba, ia tidak masuk setengah hati. Buffett masuk besar-besaran. Salah satu langkah legendarisnya pada masa itu adalah menyuntikkan miliaran dolar ke perusahaan-perusahaan yang sedang goyah tetapi memiliki reputasi dan potensi pemulihan jangka panjang, seperti Goldman Sachs, General Electric, dan Bank of America. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut dari kehancuran total, tetapi juga memberi Buffett kesepakatan istimewa, dividen tinggi, hak konversi saham di harga rendah, dan posisi strategis di masa depan. Bagi banyak orang, langkah Buffett pada saat itu tampak nekat, bahkan gila. Bagaimana mungkin ia menginvestasikan uang dalam jumlah besar di tengah kehancuran pasar? Tanya banyak analis. Namun bagi Buffett, ini bukan perjudian, melainkan hasil dari puluhan tahun disiplin, perhitungan, dan kesabaran. Beberapa tahun kemudian, ketika debu mulai mereda, keputusan itu terbukti sebagai salah satu manuver investasi paling brilian dalam sejarah. Nilai investasinya melonjak berkali lipat, dividen mengalir deras, dan reputasinya sebagai Oracle of Omaha semakin kokoh. Bagi Buffett, krisis 2008 bukanlah akhir dunia, melainkan obral terbesar yang pernah ia temui. Kesabaran bukan berarti duduk pasif sambil membiarkan waktu berjalan tanpa arah, seperti kapal terombang-ambing tanpa kompas. Kesabaran sejati adalah kesabaran yang direncanakan, yang lahir dari kesadaran penuh akan tujuan, kriteria, dan kesiapan diri. Kesabaran yang benar memiliki 3 pilar utama. Anda tahu apa yang Anda tunggu. Bukan menunggu secara membabi buta, tapi menunggu sesuatu yang sudah jelas bentuknya. Buffett tidak menunggu kesempatan dalam arti abstrak. Ia menunggu peluang yang memenuhi standar ketat yang ia tetapkan sendiri, perusahaan dengan model bisnis sederhana, keuntungan stabil, manajemen jujur, dan harga saham yang berada di bawah nilai wajarnya. Kesempatan seperti itu mungkin tidak muncul setiap bulan, bahkan setiap tahun. Namun, ketika Anda tahu persis apa yang Anda tunggu, rasa sabar menjadi lebih kuat, karena setiap hari yang berlalu adalah bagian dari proses penyaringan alami. Anda punya kriteria jelas kapan harus bertindak. Banyak orang gagal bukan karena kurang kesempatan, tapi karena mereka tidak tahu kapan harus masuk. Buffett memiliki trigger mental. Jika suatu saham dengan fundamental kuat dihargai jauh di bawah nilai intrinsiknya, itulah saatnya bergerak. Kriteria ini ibarat rambu lalu lintas di jalan investasi. Tanpa rambu, Anda akan bingung kapan harus berhenti dan kapan harus melaju. Anda mempersiapkan modal mental dan finansial untuk momen itu. Kesempatan yang datang tiba-tiba tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak punya amunisi untuk menembak. Buffett menjaga likuiditas tertentu, uang tunai yang siap digunakan, bukan untuk mengejar tren, tetapi untuk mengamankan peluang besar yang jarang datang. Selain modal uang, ia juga menyiapkan modal mental, ketenangan, keyakinan pada analisanya, dan keberanian untuk bertindak meski orang lain panik. Buffett tidak pernah menunggu dalam kekosongan. Ia seperti seorang pemburu yang sudah mengamati hutan selama bertahun-tahun, mempelajari kebiasaan mangsanya, menyiapkan senjata, dan menunggu arah angin yang tepat. Ketika momen itu datang, ia bergerak cepat, sangat cepat. Tapi yang sering dilupakan orang adalah, kecepatan itu hanyalah puncak gunung es dari penantian yang panjang, penuh persiapan, dan tanpa terburu-buru. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Kesabaran Buffett bukanlah sikap pasif, melainkan strategi aktif yang dibangun dari kombinasi pengetahuan, disiplin, dan kesiapan untuk menunggu selama diperlukan. Ia tahu bahwa dalam investasi, waktu bisa menjadi musuh atau sahabat, tergantung seberapa siap Anda menyambutnya. Ada satu analogi yang begitu indah untuk menggambarkan kesabaran dalam investasi, bambu Cina. Ketika seseorang menanam benih bambu Cina, mereka harus siap menghadapi ujian yang unik. Selama 5 tahun pertama, hampir tidak ada yang terlihat di permukaan tanah, tidak ada batang hijau yang menjulang, tidak ada tanda-tanda yang membuat orang merasa bangga telah menanamnya. Hanya sebidang tanah yang tampak biasa-biasa saja. Bagi orang yang tidak memahami prosesnya, hal ini tampak seperti kegagalan. Mereka mungkin berkata, pohon ini mati. Waktu saya terbuang percuma. Banyak yang menyerah di tahun pertama, kedua, atau ketiga. Mereka meninggalkan lahannya, berhenti menyiram, berhenti memberi pupuk,
dan membiarkan tanah itu kembali gersang. Namun, kenyataan yang tak terlihat mata adalah, di bawah permukaan, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Akar bambu itu berkembang secara horizontal, merambat jauh ke segala arah, membentuk jaringan kuat yang mampu menopang beban besar di masa depan. Proses ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keyakinan bahwa meski tak terlihat, pertumbuhan sedang berlangsung. Lalu, setelah fondasi itu matang, keajaiban terjadi. Dalam kurun waktu hanya 5 minggu, batang bambu bisa melesat tumbuh hingga 27 meter, setinggi gedung bertingkat. Pertumbuhan yang tiba-tiba ini bukanlah keajaiban instan, itu adalah hasil dari kerja 5 tahun yang sepi, penuh disiplin, dan nyaris tanpa tepuk tangan dari siapapun. Investasi yang bijak berjalan persis seperti itu. Ketika Anda mulai menanam modal di saham yang sehat, properti yang teruji, atau instrumen yang memiliki nilai jangka panjang, 5 tahun pertama sering kali terasa membosankan. Nilai portofolio Anda mungkin hanya naik sedikit, atau bahkan stagnan. Teman-teman Anda mungkin sudah pamer, cuan cepat, dari spekulasi jangka pendek, sementara Anda masih berada di fase menunggu. Tapi justru disitulah keunggulan Anda terbentuk. Saat Anda bersabar, akar portofolio Anda, yakni pengetahuan finansial, disiplin menabung, dan kekuatan bunga majemuk, sedang tumbuh di bawah permukaan. Anda sedang membangun landasan yang akan menopang pertumbuhan eksponensial di masa depan. Dan ketika waktunya tiba, pertumbuhan itu akan terlihat dramatis. Nilai investasi Anda bisa melonjak jauh melampaui mereka yang tergoda hasil instan. Orang luar akan menyebutnya keberuntungan. Padahal Anda tahu, itu adalah hasil dari 5 tahun, atau bahkan lebih, dari kesabaran, keyakinan, dan komitmen yang konsisten. Kesuksesan besar jarang lahir dari langkah cepat yang penuh euforia. Ia tumbuh diam-diam, seperti bambu Cina, dalam kesunyian dan kesabaran. Ironisnya, di dunia modern yang penuh dengan kecepatan, kesabaran justru menjadi salah satu keunggulan kompetitif paling langka. Kita hidup di era real time, di mana informasi mengalir tanpa henti, grafik harga bergerak setiap detik, dan berita pasar bisa muncul kapan saja di layar ponsel. Di tengah arus deras itu, manusia cenderung terbawa ke dalam mode reaksi, ingin segera bertindak, takut tertinggal, atau khawatir kehilangan kesempatan, fear of missing out. Namun, justru disinilah paradoksnya, ketika semua orang sibuk berlari, mereka yang memilih untuk berjalan dengan tenang seringkali melihat lebih jauh. Kesabaran bukan berarti lambat, kesabaran berarti punya kendali penuh atas tempo yang Anda pilih. Anda tidak membiarkan pasar menentukan ritme Anda, melainkan Anda yang menentukan kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari mereka yang tidak sabar kepada mereka yang sabar. Ia mengamati bahwa kebanyakan investor retail dan bahkan profesional seringkali terlalu fokus pada hari ini dan besok, hingga lupa menanyakan apa yang akan terjadi dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Kesabaran membuat Anda mampu menjawab pertanyaan itu dengan jernih, karena pikiran Anda tidak dikaburkan oleh kebisingan harian. Bayangkan dua investor. Investor pertama menatap layar trading setiap menit, terombang-ambing oleh setiap kenaikan dan penurunan harga. Ia membeli karena takut ketinggalan, lalu menjual karena panik melihat penurunan. Investor kedua memegang portofolionya seperti seorang petani memegang benih. Ia tahu waktunya menanam, ia tahu waktunya menunggu. Ia tidak tergoda mencabut tanaman hanya untuk memastikan apakah akarnya tumbuh. Kesabaran memberi Anda perspektif yang berbeda. Anda tidak ikut panik ketika harga bergerak liar. Anda tidak merasa perlu bereaksi terhadap setiap berita yang muncul di timeline. Anda memilih untuk memandang pasar seperti seorang pelaut memandang laut. Terkadang ombak tinggi, terkadang air tenang, tetapi tujuan Anda adalah pelabuhan yang jauh di depan, bukan arus ombak hari ini. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Dalam investasi, waktu adalah sekutu, bukan musuh. Mereka yang sabar membiarkan bunga berbunga, keuntungan berlipat, dan nilai berkembang dengan sendirinya. Sementara mereka yang terburu-buru seringkali memotong pertumbuhan itu sebelum waktunya, hanya demi merasa sedang melakukan sesuatu. Kesabaran bukan sikap pasif. Kesabaran adalah disiplin. Kesabaran adalah keberanian untuk bertahan saat orang lain kehilangan keyakinan. Kesabaran adalah seni percaya pada proses, bahkan ketika dunia memprovokasi Anda untuk bertindak sebaliknya. Kesabaran bukan sekadar sifat baik hati,
ini adalah strategi investasi yang sangat rasional. Menunggu yang terencana, menunggu yang penuh kesadaran, dan menunggu yang dipandu oleh data adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah waktu menjadi sekutu. Dalam kata-kata Buffett, waktu adalah teman dari bisnis yang luar biasa, dan musuh dari bisnis yang biasa-biasa saja.